Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai pola rekrutmen dan seleksi karyawan di BRI Syariah. Studi kasus di BRI Syariah Kantor Pusat Jakarta. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Manajemen sumber daya manusia mempunyai peran penting dalam perkembangan perbankan syariah pada saat ini dan yang akan datang. Oleh sebab itu, dalam memilih sumber daya manusia harus lebih profesional sehingga perannya dalam mengembangkan industri perbankan syariah akan semakin optimal. Melakukan proses tahapan-tahapan dalam perekrutan dan penyeleksian tentunya akan mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan yang mampu mengelola dan berkomitmen tinggi terhadap visi dan misi bank syariah. Untuk memilih sumber daya manusia yang benar-benar profesional dan berkualitas seperti yang diinginkan oleh bank bukanlah perkara mudah. Banyak hal yang harus dilakukan. Oleh karena itu, karyawan yang akan diterima di bank syariah harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang yang diinginkan. Selanjutnya akan masuk kepada pembahasan pola rekrutmen di Bank BRI Syariah. Rekrutmen ini sepenuhnya dilakukan oleh Divisi Rekrutmen dan Seleksi. Rekrutmen ini dilakukan untuk mendapatkan karyawan baru untuk menempati jabatan yang kosong yang ada di BRI Syariah. Jika di BRI Syariah ada jabatan yang kosong, perusahaan langsung menghubungi Divisi Rekrutmen untuk membuka lowongan dan memproses surat lamaran yang diajukan pelamar di BRI Syariah. Kemudian diseleksi oleh Divisi Rekrutmen dan Seleksi. Proses rekrutmen yang dilakukan di BRI Syariah, Divisi Rekrutmen dan Seleksi, yaitu menentukan sumber atau metode perekrutan. Sumber perekrutan yang diterapkan oleh BRI Syariah ada dua, diantaranya sumber internal dan juga sumber eksternal. Masuk kepada sumber internal. Rekrutmen dari perusahaan dapat memberikan kesempatan kepada karyawan untuk meniti karir lebih lanjut ke jabatan di atasnya, sehingga dapat menimbulkan gairah motivasi. Jadi akan diumumkan lowongan pekerjaan melalui email para karyawan BRI Syariah, yaitu diantaranya adalah syaratnya yaitu berpengalaman di BRI selama 2 tahun, berpengalaman dalam bidang supervisor pelayanan kas, dan juga performance appraisal atau penilaian kerja. Selanjutnya yang masuk kepada sumber eksternal. Sumber eksternal yaitu tenaga kerja yang direkrut orang-orang yang belum menjadi karyawan suatu perusahaan atau lembaga organisasi. Penentuan untuk jabatan kosong di BRI Syariah untuk sumber eksternal, misalnya ada karyawan yang mengundurkan diri sehingga pemimpin cabang harus menghubungi wilayah terlebih dahulu, setelah itu wilayah menghubungi divisi grup pusat sehingga kepala divisi langsung mengonfirmasi dan membuat kualifikasi atau persyaratan jabatan yang kosong. Untuk kualifikasi atau persyaratan dari sumber eksternal diantaranya adalah pria atau wanita di negara Indonesia, usia maksimal 25 tahun untuk fresh graduate atau 35 tahun untuk yang sudah berpengalaman bekerja. Untuk pendidikan S1 semua jurusan atau non-pendidikan dari universitas yang berakreditasi, IPK minimal 2,75 dari skala 4,0, berpenampilan menarik dan tidak buta warna, dapat berkomunikasi dengan baik. Syaratnya, silakan mengirimkan lamaran dengan melampirkan surat lamaran dan juga kurikulum vitae, fotokopi ijazah, dan juga fotokopi KTP, fotokopi transkrip nilai, dan juga surat keterangan sehat dari dokter, SKCK, dan juga foto 4x6. Baik, itu adalah syarat dan klasifikasi untuk pelamar untuk melamar pekerjaan di BRI Syariah melalui jalur eksternal. Selanjutnya ada 3 jalur perekrutan karyawan di Bank BRI Syariah, yaitu yang pertama adalah jalur Officer Development Program atau ODP, yaitu merekrut calon karyawan dari fresh graduate yang diposisikan sebagai tenaga marketing dan langsung ikatan dinas dengan BRI Syariah. Apabila dalam 2 tahun kinerja karyawan bagus, maka akan dinaikkan jabatannya sebagai karyawan tetap. Selanjutnya adalah jalur Special Hire, yaitu merekrut calon karyawan yang berpengalaman untuk mengisi jabatan yang dibutuhkan perusahaan. Dan yang selanjutnya adalah jalur outsourcing, yaitu merekrut karyawan diposisikan untuk tenaga kerja frontliner. Selanjutnya masuk pada pola seleksi di BRI Syariah. Setelah proses rekrutmen yang dilakukan, tahap berikutnya adalah proses seleksi yang dilakukan BRI Syariah dalam menyeleksi calon karyawan. Ada beberapa tahapan. Dalam praktek
jenis seleksi karyawan antara rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal yaitu berbeda. Jika dilihat berdasarkan prosedur rekrutmen eksternal BRI Syariah, setelah lolos seleksi administrasi maka karyawan eksternal akan langsung tahap psikotes, interview, dan tes kesehatan. Untuk seleksi dari internal ada interview dan asesmen. Seleksi karyawan dari sumber eksternal yang pertama adalah seleksi administrasi lamaran. Seleksi administrasi dilakukan untuk mendapatkan kandidat yang sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan BRI Syariah terhadap deskripsi pekerjaan tertentu yang dilakukan di misi rekrutmen. Karyawan itu harus memberikan informasi yang selengkap-selengkapnya. Di antaranya adalah identitas pelamar dan juga riwayat pendidikan, ada riwayat pekerjaan, kegiatan-kegiatan di luar pekerjaan seperti hobi, dan juga ada surat referensi yaitu termasuk ijazah sekolah, surat keterangan kerja, surat rekomendasi. Selanjutnya ada tujuan interview yang dilakukan di BRI Syariah yaitu untuk mengenal lebih dekat dengan calon karyawan. Dalam interview ini ada beberapa aspek yang ditanyakan kepada calon karyawan saat interview, yaitu mulai dari aspek syariah, aspek pengetahuan, dan juga aspek perilaku. Selanjutnya adalah tes psikotes yang di dalamnya ada tes IQ, tes kecerdasan. Ini melibatkan serangkaian soal matematika yang berbentuk tes verbal dan juga non-verbal. Angka dan bahasa merupakan bagian dari tes ini. Selanjutnya ada tes kepribadian. Pada tes ini, calon karyawan dihadapkan kepada sejumlah pertanyaan yang mengenai berbagai permasalahan dalam pekerjaan seperti bagaimana menghadapi konflik, bagaimana bekerja sama, dan seberapa jauh kemampuan Anda bekerja dalam tim. Apakah Anda termasuk orang-orang yang hangat dalam pergaulan dan tidak kaku. Hanya ada tes kemampuan. Dalam tes kemampuan akan diuji serangkaian tugas yang berada tekanan tinggi. Apakah Anda masih bisa melakukannya. Selanjutnya ada tes kreativitas, yaitu biasanya dalam tes ini calon karyawan akan diminta menulis atau menggambarkan sesuatu. Selanjutnya ada tes kesehatan. Setelah poin 1, 2, dan 3 sudah lulus, untuk tahap 4 yaitu medical check up. Ini dilakukan kepada calon karyawan yang sudah lolos tahap ketiga. Medical check up ini BRI Syariah bekerja sama dengan lembaga kesehatan yang ditunjukkan untuk memeriksa calon karyawan. Selanjutnya setelah tes psikotes lanjut kepada penandatanganan kontrak. Proses seleksi terakhir dari sumber eksternal di BRI Syariah adalah penandatanganan kontrak. Jika karyawan tersebut langsung jadi karyawan kontrak, calon karyawan tersebut akan menandatangani PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu. Dan jika karyawan tersebut karyawan tetap, akan menandatangani PKWTT atau penandatanganan kerja waktu tidak tertentu. Selanjutnya adalah seleksi karyawan dari sumber internal. Seleksi yang diterapkan di BRI Syariah dari sumber internal tidak lagi melakukan pemeriksaan medical check up. Sehingga dalam seleksi karyawan dari sumber internal ini hanya tes interview dan asesmen. Adapun tahapannya yaitu ada seleksi administrasi, ada interview dan psikotes, dan kemudian ada asesmen tanpa adanya medical check up. Selanjutnya adalah kriteria penilaian dalam seleksi. Penilaiannya yaitu apakah calon karyawan tersebut masuk dalam kualifikasi yang dipersyaratkan atau tidak. Seperti untuk jenjang fresh graduate yaitu S1 maupun S2 dilihat dari IPK minimal 2,75 baik dari universitas swasta dan universitas negeri. Untuk batasan usia untuk S1 adalah 25 tahun sedangkan untuk S2 batasan usianya yaitu 35 tahun. Pengalaman yang dimiliki dalam bekerja, kemampuan di bidang akademik, hasil tes psikotesnya baik, hasil medical check up-nya baik akan masuk menjadi karyawan di BRI Syariah. Selanjutnya adalah masuk yang terakhir adalah hambatan-hambatan yang terjadi di seleksi yang dihadapi oleh BRI Syariah. Hambatan-hambatan seleksi yang ada di Bank BRI Syariah untuk mendapatkan karyawan yang kualitasnya baik, dan biasanya karyawan yang berkualitas baik tersebut sudah melamar ke bank yang lebih tinggi yaitu Bank Syariah yang mempunyai aset yang lebih banyak, dan bank tersebut sudah banyak mendapatkan penghargaan menjadi bank terbaik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.